Oke, sip. Yuk, kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan berikan kesempatan sekali lagi kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati pembelajaran kami, khususnya kami akan membahas tentang kitab Keluaran. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap pembahasan. Kami menyerahkan tangan Tuhan juga untuk setiap teman-teman yang boleh mengikuti pembelajaran ini di rumah. Biarlah kami semua boleh sama-sama belajar dari apa yang kami sudah terima melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang mau menyanggah, menambahkan, atau bertanya, boleh di tengah jalan, boleh langsung diinterupsi aja. Ya, saya coba dulu ya. Ya, tema kita atau pembahasan kita adalah tentang yang ditulis oleh Musa, ya, Exodus. Itu kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu buku itu pengertiannya adalah Shemot. Ya, Shem itu adalah nama-nama. Ya, istilah Shem itu artinya nama-nama. Ya, jadi judul lengkapnya itu adalah dan nama-nama. Ya, kalau kita itu sebut ini sebagai kitab Keluaran, gitu ya, kitab Keluaran dari terjemahan Septuaginta, yaitu atau bahasa Inggris Exodus, ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kitab Kejadian, ya. Jadi kitab Kejadian itu mungkin pertanyaannya adalah kepada siapa Musa menulis kitab Kejadian, ya. Lalu kemudian yang menarik adalah tentang penciptaan hari keempat, ya. Nah, nanti kita coba lihat ya apa sih yang dimaksudkan dari dua pertanyaan tersebut ya. Jadi dari pertanyaan misal yang pertama itu ya, kepada siapa Musa menulis kitab Kejadian? Jawabannya adalah kepada orang Israel ya. Nah, kalau orang Israel itu di dalam kitab Keluaran itu kita tahu bahwa mereka adalah budak dari orang-orang Mesir atau itu bermigrasi ya di dalam kitab-kitab Kejadian, ya, khususnya pasal-pasal yang terakhir itu ada cerita tentang migrasinya Yakub keluarganya itu ke Mesir karena permasalahan famine itu kekeringan atau kelaparan. Nah, lalu kemudian karena mereka di tanah Mesir bertumbuh menjadi bangsa yang besar, nah, karena memang ada beberapa kali orang Mesir itu mengalami yang namanya kudeta, ya. Jadi mereka itu memang harusnya ya kalau raja menurunkan tahtanya itu kepada anaknya. Nah, lalu kemudian yang terjadi di Mesir itu beberapa kali, kalau kita belajar tentang sejarah Mesir itu beberapa kali kudeta. Nah, makanya ada istilah Firaun yang mengangkat Yusuf itu berbeda dinasti dengan Firaun yang ada pada zaman Musa ketika Musa sebelum lahir. Jadi ada ketakutan tersendiri yang mungkin dialami sama orang-orang Mesir kalau misalnya orang Israel itu akan bertambah jadi banyak dan mereka akan menguasai Mesir ya. Jadi orang Mesir itu jadi takut ya. Jadi mereka itu gampangnya adalah ya udah kita perbudak aja orang Israel ya. Jadi orang Israel itu adalah budak dari orang Mesir, dan kepada orang Israel ini yang adalah bekas budak itu Musa menuliskan kitab Kejadian. Jadi budak orang Mesir itu adalah ya istilahnya ya pakai bahasa Mesir, lalu kemudian
dengan kebudayaan-kebudayaan Mesir. Lalu yang tidak lupa juga mereka itu harus menyembah kepada ilah-ilah atau dewa-dewa Mesir ya. Kalau misalnya kita tahu ingat cerita tentang Daniel, nama Daniel, Hananya, Azaria, Misael itu mereka dirubah ya menjadi Belshazzar, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi bukan hanya nama mereka yang mereka dirubah, tetapi juga dari pola makan mereka. Jadi kalau orang Israel itu punya yang namanya istilahnya itu kosher ya, kebiasaan orang Israel makan, ada makanan-makanan yang haram, ada makanan-makanan yang halal. Jadi kalau misalnya di pembuangan di Babel itu mereka harus makan apa yang dimakan oleh Raja Babel waktu itu ya. Dan kita ingat cerita sama-sama, ingat ceritanya bahwa Daniel dan juga 3 temannya ini, 4 sekawan ini tidak mengikuti makanan-makanan yang dimakan sama raja. Jadi pakai bahasa penjajah, pakai kebudayaan penjajah, dan juga menyembah kepada dewa-dewa penjajah. Nah dalam hal ini orang Israel menjadi budak orang Mesir, itu harus pakai bahasa Mesir, harus berkebudayaan Mesir, lalu harus bertuhankan dewa-dewa Mesir. Nah makanya Musa tulis itu manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena orang Mesir itu indoktrinasi atau mengajarkan kepada orang Israel itu bukan manusia, atau mereka itu yang manusia itu adalah orang Mesir. Bahkan Firaun itu adalah manusia setengah dewa gitu, titisan dari dewa Mesir ya. Jadi semua itu diperbaiki sama Musa dengan penulisan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya, semua manusia ya. Jadi kalau orang Mesir bilang mereka doang yang manusia, Firaun adalah keturunan dewa. Nah orang Israel itu adalah budak, jadi lower than human ya, jadi lebih rendah daripada manusia. Nah lalu kemudian yang menarik adalah di dalam penciptaan hari keempat ya, dalam penciptaan hari keempat itu ada penciptaan alat-alat penerang yang berkuasa atas siang dan juga atas malam. Jadi matahari diciptakan pada hari keempat, bulan dan bintang juga diciptakan pada hari yang keempat. Itu jadi matahari diciptakan untuk menguasai siang dan bulan diciptakan untuk menguasai malam. Ya. Nah yang menarik adalah dewa terbesar dari orang Mesir itu adalah dewa matahari, Hamunra. Ya. Jadi dewa terbesar dari orang Mesir itu adalah Hamunra atau dewa matahari. Nah, dewa matahari itu menguasai siang ya. Nah, istilah menguasai, Musa itu pakai permainan kata, itu adalah istilahnya itu adalah artinya menguasai, itu artinya gubernur gitu ya. Jadi dia tidak pakai jabatan yang paling tinggi ya. Besok kita mau adain yang namanya pilkada ya, Kabupaten Bandung, saya nggak tahu Kota Matia rasanya enggak ya, atau Kabupaten Bandung Barat, itu juga saya kurang tahu ya. Tetapi kalau kita itu tinggal di Kabupaten Bandung, itu kita yang punya KTP Kabupaten Bandung itu akan memilih ya, apakah kita dari, saya lupa ya itu nama-namanya siapa aja, yang saya cuma ingat cuma Sahrul Gunawan ya, yang dari PDIP aja saya nggak ingat ya. Oke lah, never mind, saya juga nggak memilih juga ya. Nah jadi mau milih bupati ya, bupati itu ya mungkin jabatannya itu rada tengah-tengah ya. Bupati, di atasnya bupati itu ada gubernur ya. Jadi ada lurah, camat, bupati, gubernur. Lalu di atasnya gubernur juga ada yang namanya Menteri Dalam Negeri ya. Nah yang dipakai untuk mengartikan atau menerjemahkan istilah menguasai itu, Musa pakai bahasa Ibraninya itu artinya adalah gubernur ya. Karena jenderalnya
rajanya atau penguasanya yang sungguh-sungguh berkuasa itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jadi ini akan memulai kita untuk memasuki pembelajaran kita di buku yang namanya Exodus. Nah, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ahli Taurat dan juga ahli kitab suci, yang artinya itu adalah sovrim, ya, para penyalin kitab suci, atau mereka disebut sebagai para penghitung, ya. Jadi kalau ahli Taurat itu mereka sebut sebagai rabi, ya, raf, ya. Itu artinya yang lebih besar, ya. Mereka itu adalah kelompok elit, dan yang menarik adalah kalau ahli Taurat mereka sebut rabi. Nah, Musa yang menulis Torah, ya, itu disebut sebagai nabi pertama, atau kalau di Muslim itu nabi pertama itu Adam, ya. Tapi kalau Musa ini disebut sebagai orang yang menerima Torah, ya, Moshe ha Rafeinu, ya. Jadi Musa itu nabi besar, ya. Musa nabi pertama, nabi yang besar. Nah, kalau Abraham itu mereka sebut sebagai Avinu. Avinu itu adalah bapak kami, ya. Abraham itu adalah bapak kami kalau buat orang Israel. Musa, Moshe, Ravenu. Nah, kalau jemaat Musa, orang Israel itu adalah orang Israel yang dulunya itu adalah budak di Mesir. Nah, tadi kita sudah sedikit belajar itu, ya. Nah, ini kita timeline kita sepanjang pembelajaran kita itu, ya, kita sudah masuk di warna atau baris yang ketiga, ya. Nanti kita akan mempelajari sedikit sepanjang baris yang ketiga sampai ke Sinai, Keluaran 1 sampai Keluaran 19, dan juga peristiwa di Sinai, Keluaran 20 sampai 40. Oke, kita lihat, ya. Jadi the book of Exodus, Exodus itu dari istilah Shem, Shemot, nama-nama. Nah, judulnya ini adalah Weleh Shemot, dan inilah nama-nama. Nah, ada istilah dan, ya. Istilah dan ini menunjukkan ini artinya ceritanya itu bersambung dari cerita sebelumnya, ya. Jadi kalau misalnya dari kitab Kejadian Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Lalu kemudian Tuhan menciptakan satu orang Adam, Tuhan menciptakan Noa sebagai pendamping Adam, lalu kemudian Tuhan menciptakan keturunan Adam, dan akhirnya Tuhan juga memilih beberapa orang untuk menjadi menjadi orang-orang pilihannya secara khusus, misalnya Henoh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, ya. Nah, ini merupakan satu kelanjutan cerita dari keturunan Yakub yang migrasi ke Mesir, ya. Jadi dari judul atau dari kitab ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mengenal semua orang yang pernah, dan juga dia memelihara dan memimpin umatnya. Nah, cerita di sebelumnya, Kejadian pasalnya yang ke 40-an sampai pasal yang terakhir, Kejadian pasal 50, itu cerita tentang Yusuf, ya. Nah, sampai di Yusuf itu ada juga Toledo tentang Yusuf, minggu lalu kita sudah pelajari itu, ya. Nah, Yusuf itu adalah yang menghubungkan kedua kitab ini, ya, antara kitab Kejadian dan kitab Keluaran, ya. Jadi ini merupakan penyambung dari dua cerita atau dua buku dari kitab Kejadian dan juga kitab Keluaran. Ya, jadi Yusuf seorang yang beriman, ya. Yusuf seorang yang bernubuat tentang apa yang akan terjadi kepada anak-anak Israel, ya, khususnya di Kejadian 50 ayat 25, ya. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, ya. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi Yusuf itu punya pengharapan dan punya iman, ya, bahwa satu hari nanti orang Israel nggak akan terus-menerus tinggal di tanah Mesir, tapi mereka akan kembali ke
ke tanah perjanjian yang mereka sudah terima janji Tuhan kepada bapak leluhur mereka, yaitu Abraham. Jadi karena nubuatan ini, Yusuf termasuk orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi keluar dari Mesir. Jadi sungguh-sungguh Yusuf itu hidup dan masih berbicara ribuan tahun setelah dia meninggal. Karena iman Yusuf ya. Jadi dalam Ibrani 11 ayat 22 itu ya, bunyinya begini ya, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi Yusuf itu nggak mau terbaring tenang, rest in peace di kuburan, bukan di kuburan ya, tapi di tanah Mesir begitu ya, atau dia nggak mau tenang di kuburan ketika Laut Merah dan juga Sungai Yordan terbelah ya. Jadi mata imannya itu melihat kesetiaan Allah dalam menggenapi firman-Nya dan juga firman yang telah diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan jauh sebelum Musa itu hidup ya. Jadi kita akan melihat Musa sebagai penulis dari kitab Keluaran ini. Nah, jadi situasinya adalah bangsa Israel itu ada di Mesir, lalu kehidupan istana Firaun, ya nanti kita akan sedikit pelajari itu ya. Jadi di dalam kitab Keluaran ini memang ada gambaran sedikit tentang kehidupan di Mesir itu ya, tentang kehidupan di istana Firaun ya. Nah, jadi pengertiannya adalah begini ya. Jadi misalnya nanti kita akan lihat bahwa ternyata Tuhan itu bekerja begitu ajaib, begitu hebat ketika orang Israel itu hendak dikeluarkan dari tanah Mesir, dan Tuhan itu bukan hanya sekedar menghukum orang-orang Mesir, tetapi juga akan menghukum dewa Mesir. Nah, jadi merupakan satu kesaksian yang diberikan langsung oleh kitab Keluaran bahwa Musa itu adalah penulis dari kitab Keluaran ya. Dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 14, 24 ayat 4, lalu pasal yang ke-34 ayat 27 ya. Jadi Musa itu menggambarkan kehidupan istana Firaun, dan juga Musa itu sebagai penulis dari kitab Keluaran ini karena ada kesaksian yang Tuhan Yesus berikan ya. Markus 7 ayat yang ke-10 ya, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati ya. Jadi ini kalau kita mau bandingkan ya, dari Keluaran 20 ayat 12 ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengutip Musa tentang hormati ayahmu dan ibumu, berarti Yesus juga mengakui bahwa Musa itu sendiri juga yang menerima 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai ketika Musa menulis Keluaran 20 ayat 12. Lalu ada kesaksian juga dari Yohanes Rasul ya. Yohanes 1 ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa ya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat Tuhan berikan kepada orang Israel melalui Musa, diberikan kepada orang Israel melalui Musa ya. Jadi ini merupakan satu kesaksian dari Alkitab sendiri tentang Musa sebagai penulisnya. Lalu kemudian ada Stefanus, dan juga atau mungkin bukan Stefanus, tapi ada juga mungkin tambahan dari Dr. Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-20 sampai 44 itu sedikit cerita tentang sejarah bapak leluhur orang Israel. Nah, lalu kemudian dari Roma 9 ayat 15 itu Rasul Paulus juga
mengakui bahwa Musa itu sebagai penulis dari kitab Keluaran, ya. Kita mesti ingat bahwa Rasul Paulus itu dulunya adalah orang Farisi, ya. Orang Farisi adalah orang yang melakukan hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat. Penulis kitab Ibrani juga sama, Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 12, dan juga Rasul Yohanes dalam kitab Wahyunya, ya. Jadi bagi seseorang yang mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan, tidak dapat meragukan bahwa Musa adalah penulis kitab Keluaran, ya. Jadi di dalam kitab Keluaran ini banyak kesaksian-kesaksian yang langsung Musa juga tulis tentang Firaun, istana Firaun, dan juga tentang Mesir. Nah, coba kita lihat dari sejarah Mesir, ya. Sejarah Mesir yang kita coba lihat, ya, dari Firaun, ya. Firaun itu adalah gelar umum dalam kitab suci untuk raja-raja Mesir, ya. Arti dari Firaun itu sendiri adalah rumah besar, ya. Jadi Firaun itu punya pengertian adalah rumah besar. Cuman sayangnya di dalam kitab-kitab Taurat, ya, nama Firaun itu berhubungan nama Firaun yang berhubungan dengan Yusuf, dengan Musa itu nggak dicatat, ya, supaya kita bisa dapat kronologi yang tepat, gitu, ya. Jadi memang nggak pernah dicatat ini Firaun keberapa, Firaun apa nama-namanya, gitu, ya, yang lengkap, ya. Nah, jadi itu memang agak sedikit mengaburkan tentang kronologi dari keluarnya orang Israel di tanah Mesir, dari tanah Mesir itu mau tahun berapa, gitu, ya. Nah, coba kita lihat, ya, diagram berikut, ya. Jadi sejarah Mesir itu biasanya dibagi dalam 3 periode besar atau dalam 26 wangsa, ya. Wangsa itu sendiri itu punya pengertian itu adalah periode, ya. Jadi ada atau kerajaan, ya. Jadi ada kerajaan yang punya pengertian juga adalah wangsa, ya. Ada Firaun, itu di diagram yang atau bagian yang lalu kemudian ada peristiwa yang dicatat di dalam Pentateuch, ya, yang dicatat di dalam Alkitab, ya. Jadi ada kerajaan kuno, ya, itu kerajaan dari periode 1 sampai periode 11, ya. Itu Firaunnya itu mungkin terjadinya itu waktunya di milenium ketiga sebelum Masehi, ya. Jadi mungkin sekitar tahun 3000-an. Nah, lalu kemudian ada kerajaan yang namanya kerajaan pertengahan di Mesir, itu periode 12 sampai 17, ya. Jadi kerajaan yang ke-12 sampai yang ke-17. Tahunnya itu, ya, secara kronologi itu tahun 2050 sampai 1570. Nah, kalau di dalam Alkitab itu mungkin zaman-zamannya bapak-bapak leluhur. Mungkin di situ ada Terah, ada Nahor, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, gitu, ya. Lalu kemudian ada kerajaan baru, ya, yaitu periode yang ke-18 sampai yang ke-25, ya. Jadi secara tahun itu sekitar 1570 sebelum Masehi sampai 625 sebelum Masehi. Ya, nanti itu dimulai dari Amenhotep yang pertama, ya, itu sampai ke Ramses yang kedua, itu baru sampai ke tahun 1234, ya. Jadi itu kita bisa lihat secara kronologi. Kalau misalnya kita sering nonton National Geography, itu biasa sering kita dengar itu, ya, nama Amenhotep, Tutmosis, terus udah gitu Seti, ya, Ramses. Nah, itu nama-nama dari Firaun. Tapi kalau misalnya Alkitab cuman bilangnya, catatnya cuman Firaun doang, gitu. Ya, jadi cuman raja doang, gelarnya doang yang dicatat di dalam dalam Alkitab, nggak terlalu jelas, ya. Jadi kalau Musa dilahirkan itu sekitar mungkin tahun 1526 sebelum Masehi. Nah, itu masa-masanya Raja Tutmosis yang pertama, ya.
Raja Firaun Thutmoses yang pertama. Lalu kemudian Thutmoses yang ketiga itu Musa di Midian. Lalu kemudian Amenhotep yang kedua itu tahun 1450 sampai 1423 itu keluarnya orang Israel dari Mesir, ya. Tetapi juga ada catatan-catatan yang aneh juga, ya. Itu misalnya di Amenhotep yang kedua, gitu ya. Seti yang pertama itu Musa di Midian dalam tanda kurung. Nah, itu memang ada banyak banyak pandangan, ya, yang mengatakan bahwa itu enggak, yang di atas itu belum tentu benar, ya. Tutmosis pertama Musa lahir, Tutmosis ketiga Musa di Midian, Amenhotep yang kedua itu baru orang Israel keluar, yaitu ada yang pandangan yang mengatakan bahwa justru berbeda, ya. Justru di Musa di Midian itu justru pada zaman Raja Seti yang pertama, ya, tahun 1310 sampai 1301. Atau orang Israel keluar dari Mesir itu pada zaman Raja Ramses yang kedua, ya, 1301 sampai 1234. Ya, jadi memang ada pandangan-pandangan yang seperti itu, ya. Jadi memang kita punya dua pandangan seperti itu, ya. Jadi dari daftar di atas, ya, bisa dilihat kalau orang Israel yaitu keluar tahun 1290. Jadi kalau tahun 1290 itu kira-kira terjadi di zamannya Raja atau Firaun Ramses yang kedua, ya. Itu menurut satu pandangan, ya. Nah, sulit dimengerti kenapa Musa itu harus tunggu sampai 40 tahun di Midian sampai dia dipanggil oleh Tuhan, ya. Karena Raja Seti yang pertama itu menjadi Firaun di Mesir itu selama 10 tahun aja, ya. Jadi memang ada sedikit kebingungan. Makanya Raja Seti 1 itu, ya, cuma 10 tahun kan. Itu 1310 sampai 1301, ya, 9 sampai 10 tahun itu Musa di Midian, ya. Nah, tapi di pandangan yang lain itu, ya, kalau keluaran terjadi pada tahun 1446. Nah, ini 1446 yang biasa secara umum orang terima, ya. Biasanya orang mengerti orang Israel itu keluar tahun 1446 atau 1445, yaitu sekitar pemerintahan Raja Firaun Amenhotep yang kedua, gitu, ya. Nah, jadi tapi Musa itu melarikan diri dari Tutmosis yang ketiga, yang merajai Mesir itu cuman 54 tahun. Jadi oleh sebab itu Musa harus tunggu 40 tahun di Midian, kembali ke Mesir pada pemerintahan Amenhotep yang kedua. Jadi biasanya itu orang terima pandangan di mana orang Israel itu keluar tahun 1446 atau 1445, ya. Nah, pertanyaannya adalah waktu keluar orang Israel, ya, 1445 atau 1290, ya. Jadi memang ada berbagai macam argumentasi, ya, yang kuat dari orang-orang yang mungkin mempelajari secara ahli di dalam kitab Keluaran ini, ya. Jadi para ahli itu menegaskan bahwa orang Israel itu keluar tahun 1290, ya. Tahun 1290 orang Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu kemudian argumentasinya adalah karena itu tanggal atau tahun keluarnya orang Israel, dan ditulis kota Ramses itu didirikan oleh kerja paksa sama keturunan Yakub. Itu dicatat di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-11, itu, ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa kota itu dinamai Firaun Ramses yang kedua, ya. Jadi yang sangat menarik adalah kata Ramses itu muncul
telah muncul itu di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-11 ya. Jadi Yusuf dan keluarga Yakub gitu ya, Yusuf dan saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya itu tinggal di tanah Ramses ya. Jadi nama itu dipakai jauh sebelum Firaun Ramses itu dilahirkan. Jadi memang sudah ada nama Ramses sebelum Firaun Ramses itu dilahirkan. Ya, tanah Ramses itu ada atau tanah Goshen ya di Kejadian 46 ayat 29 itu diberikan kepada Yusuf dan keluarga Yakub supaya mereka dapat menikmati hasil tanah Mesir, hasil yang terbaik, dan kemudian hari mereka justru dipaksa untuk mendirikan beberapa kota untuk Firaun di sana ya. Jadi ini merupakan merupakan kesaksian yang pertama ya. Nah, tahun 1445 itu didasari justru dari dua ayat ya. Dari dua ayat itu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat yang pertama dan juga Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-26. Ya, jadi kalau misalnya Salomo naik tahta itu tahun 970 ya, tahun 970, jadi dia mulai membangun Bait Allah itu sekitar tahun 966 ya. Jadi kalau misalnya 966 ditambah 480 ya, itu tanggal keluarnya itu hasilnya itu adalah tanggal atau tahun 446 ya. Atau misalnya dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-26 itu zaman Yefta, orang Israel itu sudah tinggal di tanah Kanaan itu 300 tahun ya. Jadi kalau kita hitung-hitung balik gitu ya, dari tahun Saul naik tahta itu di akhir zaman masanya Hakim-Hakim itu ya. Nah, kita mendapatkan tahun 1050 ya, 1050 tambah 40 yaitu Simson menjadi hakim sesudah Yefta, tambah 300 tambah 40 di 40 tahun di padang gurun, itu hasilnya justru malah 1430 ya, bukan 1290 seperti yang mungkin ada pandangan-pandangan yang para ahli itu sudah nyatakan ya. Jadi dapat dikatakan bahwa alasan-alasan arkeologi terlalu lemah untuk mendukung tanggal 1290, sedangkan tanggal atau tahun 1446 itu lebih mendekati dasar Alkitab firman Tuhan ya, dan dibenarkan oleh sejarah Mesir. Jadi kebanyakan kita itu secara umum, secara tradisi itu lebih terima tahun 1445 atau 1446 ya. Jadi itu yang yang menjadi tahun keluarnya orang Israel ya. Nah, dari kitab Keluaran ini kita akan juga lihat perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju Sinai ya, dari Mesir menuju Sinai. Jadi itu yang dicatat di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai Keluaran 19 ayat yang ke-25. Nah, nanti kita akan belajari sedikit tentang pemanggilan Musa. Di situ ada pembelajaran tentang malaikat Tuhan. Lalu ada tulah-tulah Mesir ya. Dan ada makna Paskah dan juga ada pembebasan dari tanah Mesir ya. Coba kita lihat ya. Jadi di dalam Keluaran 3 itu kita memang familiar dengan yang namanya burning bush gitu ya, dengan semak duri yang terbakar tapi tidak membakar habis ya. Coba kita lihat ya di ayat yang pertama tuh ya. Adapun Musa dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya ya, imam di Midian. Sekali ketika dia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, lalu kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Ya, jadi
Ada api tapi tidak membuat gosong, tidak membuat hangus semak duri tersebut. Ya. Nah, yang menarik adalah apa itu malaikat Tuhan? Ya, malaikat Tuhan itu siapa? Ya, jadi kalau misalnya tadi kita lihat di dalam pemanggilan Musa itu di dalam Keluaran pasal yang ketiga itu memang kita tahu sama-sama bahwa Musa itu punya kehidupan, mungkin bagi orang Israel itu adalah kehidupan yang lengkap, ya, 120 tahun. Jadi kalau orang Israel ngucapin selamat kepada temennya yang berulang tahun, ya biasanya kita bilang selamat ulang tahun Pak Jem, Tuhan Yesus memberkati, wish you all the best gitu kan, kira-kira gitu kan. Nah, tapi kalau orang Israel biasanya menyebut atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada temennya, itu biasanya mudah-mudahan kamu itu hidup 120 tahun. Jadi bagi mereka itu 120 tahun itu adalah masa hidup yang lengkap, masa hidup yang sempurna seperti kehidupan Musa. Nah, Musa itu hidup 120 tahun, mungkin seperti 3 generasi ya, 40, 40, 40. Jadi 40 tahun pertama dia hidup di tanah Mesir, di istana Firaun. Lalu kemudian 40 tahun kedua dia menggembalakan kambing domba. Dan 40 tahun yang ketiga dia menggembalakan atau memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Jadi itu yang apa namanya yang kita mesti pelajari bahwa nah di sini terjadi yaitu di masa-masa 40 tahun yang kedua ya. Jadi mungkin sekitar usia Musa itu mungkin 75 tahun dia baru dipanggil sama Tuhan ya. Jadi kalau misalnya di sini ada orang yang merasa bahwa saya udah terlalu tua dipanggil sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, untuk sekolah teologi, jangan takut ya, jangan malu ya. Musa dipanggil sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan justru usia 75 tahun atau 70 tahun ya, kira-kira segitu ya. Sedang menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya ya. Jadi mungkin hari-hari ya, kata dosen saya gini ya, kalau dulu 40 tahun pertama dia sebagai the Prince of Egypt gitu ya, dia sebagai calon pemimpin negara Mesir, kerajaan Mesir ya, dan dia biasa perintah-perintah orang untuk lakukan ini, tangannya nunjuk-nunjuk terus gitu kan. Nah, kalau misalnya 40 tahun kedua dia jadi gembala kambing domba, dia ngomongnya cuma sama ya kambing domba, ya embe-embean aja jadinya ya. Jadi dia udah gitu kalau kita mungkin biasa dengar kan kalau khotbah tentang domba, tentang kambing domba ya, dombanya domba sesat lagi kan, domba yang bodoh begitu. Lalu kemudian gembalanya itu harus punya tongkat yang seperti pengait gitu ya, untuk kalau misalnya si dombanya sesat ya, salah arah, salah jalan, dia harus tarik leher dombanya untuk balik lagi kepada kawanannya ya, gerombolannya. Nah, jadi Musa itu harus dilatih, dididik ya, mungkin bahasa saya itu adalah praktek kerja lapangan ya, menggembalakan kambing domba Yitro ya, sebelum dia menggembalakan bangsa Israel yang biasa kita kenal sebagai Tegar Tengkuk. Nah, coba kita lihat ya tentang malaikat Tuhan ya, tentang malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu muncul di dalam Perjanjian Lama 58 kali. Lalu kemudian ada 11 kali istilah malaikat Tuhan itu adalah malaikat Allah di dalam Perjanjian Lama. Nah, istilah malaikat itu pengertiannya adalah pesuruh, duta, utusan ya. Tetapi yang aneh adalah beberapa kali dia dicatat sebagai malaikat Tuhan, justru ini dia bukan sebagai pesuruh, duta atau utusan, tetapi justru dia dicatat sebagai penyelamat. Lalu kemudian di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 dia dicatat sebagai yang menghukum. Ya. Bukan hanya dia menyelamatkan dan menghukum, tapi juga dia menyatakan dirinya sebagai pemberi hidup. Kejadian 16 ayat 11, Hakim-Hakim 13 ayat 13 ya. Nah, ini tentang
malaikat Tuhan. Nah, ada seorang yang bernama William Dearness ya, kalau nggak salah di namanya ya. Dia tulis satu buku Themes in Old Testament Theology ya. Dalam buku tersebut dia bilang begini ya, ia boleh jadi seorang pembawa berkat ya, Keluaran 32 ayat 4 ya, atau pembawa hukuman ya. 2 Samuel 24 ayat 16. Tapi bila malaikat Tuhan ini hadir, maka terasa pula kehadiran Allah yang bersifat melindungi atau menakutkan. Ya, sementara sifatnya yang transenden tidak diragukan lagi. Ya, jadi si William Dearness ini dia mencatat bahwa kehadiran malaikat Tuhan ini seperti kehadiran Allah. Ya, di satu sisi melindungi, di satu sisi menakutkan. Ya, bagi kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menaati firman Tuhan, Tuhan itu melindungi. Tetapi bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, melanggar firman Tuhan, kehadiran Tuhan justru menakutkan. Ya, jadi ini yang merupakan catatan dari seorang William Dearness. Jadi utusan Yahweh ini atau malaikat Yahweh ini adalah pribadi yang diutus langsung oleh Tuhan ya, oleh Tuhan ya. Jadi mungkin dalam kisah Laut Teberau itu ya, itu ada malaikat Tuhan, lalu kemudian malaikat Tuhan ini memimpin orang Israel keluar dan juga melindungi. Lalu juga dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, utusan Tuhan ini juga berhak membunuh tentara Asyur. Lalu Kejadian 16 ayat yang ke-11 itu juga ada malaikat Tuhan yang memberikan berkat kepada Hagar yang akan melahirkan. Lalu Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-11 itu juga merupakan janji kelahiran Simson ya kepada Manoah, orang tua dari Simson. Jadi orang yang bertemu dengan malaikat Tuhan ini, maka mereka akan merasa itu berada dekat sekali dengan Allah ya. Jadi istilah takut melihat Allah ya. Takut itu dalam kurung melihat Allah itu sama dengan mati. Tetapi juga pengertiannya adalah bisa berbahagia ya. Jadi menakutkan itu bisa mematikan, tetapi melindungi itu adalah berbahagia karena kita diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi ada beberapa pengertian tentang malaikat Tuhan ini ya. Jadi malaikat Tuhan ini dia adalah teori, ada yang beberapa teori yang digambarkan tentang malaikat Tuhan ini, ada yang namanya teori identitas. Ya, malaikat Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri. Atau teori gambaran, ya. Malaikat Tuhan ini adalah gambaran dari firman Tuhan. Atau teori hipostase, ya. Malaikat Tuhan ini adalah penyataan Allah yang dianggap sebagai makhluk yang berdiri sendiri, jadi independen, ya. Dia tidak tergantung kepada siapapun juga. Lalu kemudian ada teori gambaran yang kedua, malaikat Tuhan inilah gambaran untuk kuasa Allah. Lalu teori interpolasi, ya, kata malaikat itu merupakan tambahan kemudian. Pada naskah aslinya semulanya cuma dicatat Tuhan saja, ya, atau YHWH, ya. Atau teori yang terakhir adalah teori representasi. Jadi malaikat Tuhan itu adalah makhluk yang diciptakan yang berbicara dengan wewenang Allah, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambaran Alkitab, itu cerita tentang malaikat Tuhan itu seperti Allah itu sendiri. Jadi kalau dalam kitab Keluaran ini ya, pasal 3 ayat yang kedua, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar, ya, yang keluar dari
semak duri ya. Jadi istilah apa namanya? Istilah yang dipakai adalah nyala api yang keluar. Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang ya untuk memeriksanya, jadi berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu ya kepadanya, Musa, Musa. Lalu ia menjawab, ya Allah. Ya, jadi ada api ya. Jadi nampak malaikat Tuhan itu kepada Musa dalam nyala api yang keluar. Jadi ada semak duri lalu keluar nyala api. Lalu kemudian di situ juga dicatat itu suara Tuhan itu keluar dari tengah-tengah semak duri itu. Ya, keluar dari api yang ada di semak duri tersebut. Ya, jadi ini merupakan satu pribadi yang begitu luar biasa ya. Gambarannya itu bukan gambaran ya, apa namanya, penampakannya itu adalah di dalam api, gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, malaikat Tuhan ya, atau YHWH, atau mungkin yang kita biasa kenal istilah Yehova atau Yahweh ya, Yehova atau Yahweh. Sebentar ya. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada yang mau ditambahkan, disanggah, atau mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut tentang pembelajaran malaikat Tuhan, ada? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Jadi kita coba lihat ya. Jadi tentang malaikat Tuhan ya, kita lihat ya. Malaikat Tuhan itu dari gelarnya ya. Gelarnya itu adalah malaikat Tuhan. Lalu penampakan yang keluar dari semak duri itu diberikan istilah gelar malaikat Tuhan atau malaikat YHWH atau YHWH itu sendiri atau Allah ya. Lalu kemudian yang menarik di dalam Keluaran 3 ayat 6 itu adalah sebutannya itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub ya. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kenapa Abraham disebutkan, kenapa Ishak disebutkan, kenapa Yakub disebutkan, karena mereka ini adalah orang-orang yang menjadi orang pilihan Tuhan. Jadi bahasanya adalah Allah Abraham. Abraham itu sudah mati, tetapi dia masih hidup. Ya, jadi dia hidup di dalam kekekalan. Jadi Allah yang dulu berjanji kepada Abraham, sampai sekarang Abrahamnya masih ada dan Allahnya juga masih ada. Dari dulu sampai sekarang. Juga Allah berjanji kepada Ishak, Allah juga berjanji kepada Yakub, itu juga Allah yang sama. Ya, lalu kemudian dari lokasinya, ya lokasinya itu disebutkan sebagai tanah yang kudus. Jadi ya kalau mungkin bahasa kita Holy Land, ya bagi saya nggak ada istilah Holy Land. Semua tanah itu tanah yang berdosa. Bahkan justru mungkin yang disebutkan sebagai Holy Land itu banyak terjadi dosa di sana. Ya, mungkin beberapa waktu kemarin kita dengar ada tentara wanita yang dilempari batu, lalu kemudian tentara Israel itu tembakin orang-orang Palestina di sana ya. Jadi justru terjadi yang namanya ketidakkudusan. Ya, tapi di sini disebut sebagai tanah yang kudus. Jadi sifat kekudusan Allah itu Allah menguduskan, bukan kenajisan mencemarkan Allah yang kudus. Jadi kalau istilah kudus itu ya, jadi kalau mungkin ya nanti kita sedikit pelajari juga ya, kalau misalnya kita manusia menyentuh mayat ya, menyentuh bangkai, entah itu bangkai manusia ataupun bangkai binatang begitu ya, kita itu jadi najis gitu ya. Kita yang tadinya nggak najis, kita yang tadinya mungkin bahasanya dalam tanda petik kudus, lalu kemudian kita menyentuh
mayat, kita menyentuh bangkai, kita jadi nggak kudus. Kita yang tidak najis, ketika kita menyentuh bangkai, menyentuh mayat, kita menjadi najis, begitu. Jadi kita dicemari dengan kenajisan. Nah, sementara sifat kekudusan Allah terbalik, ya. Allah itu tidak dipengaruhi oleh kenajisan, tetapi justru ketika Allah hadir, kekudusan Allah itu justru menguduskan sekitar. Ya, makanya di sini disebut sebagai tanah atau tempat yang kudus. Itu di ayat yang kelima. Dan yang menarik adalah respon dari Musa. Ya, Musa sama sekali tidak meragukan bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Ya, jadi dia tidak ragu bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Ya, makanya dia sebut sebagai ya Allah. Lalu Musa menutup mukanya sebab dia takut memandang Allah. Ya, memandang Allah dia takut. Ya, tadi kita sudah sedikit pelajari bahwa istilah takut melihat Allah itu sama dengan mati. Ya, jadi kekudusan Allah itu saking sucinya, saking kudusnya, saking cemerlangnya itu membuat orang-orang yang tidak kudus itu menjadi vanish gitu ya, sirnah gitu, jadi musnah gitu. Nah, jadi itu sebabnya Musa itu menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah yang kudus. Nah, lalu kemudian di dalam istilah ini juga ada yang namanya malaikat Tuhan itu disebut sebagai Allah itu sendiri, ya, atau YHWH itu sendiri. Ya. Jadi di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 17 ayat 18, bukankah nama itu ajaib? Ya. Yesaya 9 ayat 5 disebut orang ajaib. Ya. Jadi Allah sendiri akan memberikan pertanda seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Immanuel, dan dia akan disebutkan orang penasehat, akan disebutkan orang ajaib. Ya, jadi istilah penasehat itu sendiri, istilah ajaib itu sendiri. Ya, jadi wonderful sendiri, counselor sendiri. Ya, jadi bukan wonderful counselor, bukan penasehat ajaib, ya, bukan, tetapi penasehat sendiri, ajaib sendiri. Lalu kemudian malaikat Tuhan ini juga menampakkan dirinya kepada Hagar, kepada Abraham, kepada Ishak, lalu kemudian kepada Yakub, kepada Musa, dan juga dia menampakkan diri langsung juga kepada orang Israel. Ya, di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Nah, dia tidak menampakkan diri dalam perjanjian baru. Dia tidak menampakkan diri dalam perjanjian baru. Nah, mengapa tokoh-tokoh yang sangat penting dalam perjanjian lama itu, ya, lalu kenapa tokoh yang sangat penting dalam perjanjian lama itu justru tidak hadir ketika Mesias ada di dunia? Kenapa malaikat Tuhan itu tidak hadir, tidak nampak di perjanjian baru? Karena Yesus itu sendiri adalah, karena malaikat Tuhan ini yang menjelma atau menjadi manusia di dalam perjanjian baru yang kita kenal sebagai Yesus Kristus atau Yesus orang Nazaret. Ya, jadi tokoh yang sangat penting di dalam perjanjian lama ini justru tidak hadir ketika Mesias hidup di dunia, karena malaikat Tuhan itu sendiri adalah Mesias itu sendiri. Ya. Jadi Allah itu tidak dapat dipandang, ya. Tadi Musa itu takut melihat Allah, ya. Tetapi Allah itu mengirim utusannya, ya. Jadi kalau misalnya dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, ya. Hanya anak tunggal Bapa yang menyatakan, ya. Jadi Allah itu mengutus utusannya, mengirim utusannya. Ya, jadi malaikat Tuhan itu di dalam
Perjanjian Lama terkadang menyatakan diri sebagai manusia, sementara dalam Perjanjian Baru dia itu menjadi daging, ya, menjadi manusia sungguh-sungguh, ya, menjadi manusia yang benar, kira-kira begitu. Jadi ada dua makhluk, ya, dua makhluk itu sama, ya, baik Yesus di dalam Perjanjian Baru maupun malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi yakni oknum kedua dari Allah Tritunggal, ya. Jadi kita tidak meragukan lagi bahwa Yesus atau malaikat Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Nah, yang menarik adalah Kristus itu selalu mengikuti Israel di padang gurun, ya. Dan juga padahal yang membawa orang Israel itu adalah malaikat Tuhan, ya. Jadi kalau di dalam poin yang kedua itu, ya, kadang-kadang dia menjadi manusia, kadang-kadang dia menjadi malaikat Tuhan, kadang-kadang dia menjadi panglima bala tentara sorga, ya, yang menampakkan diri kepada Yosua. Kadang-kadang dia menampakkan diri sebagai manusia, ya, ketika Abraham didatangi oleh 3 orang. Lalu kemudian dalam Perjanjian Baru dia sungguh-sungguh menjadi manusia atau dia sungguh-sungguh berinkarnasi. Nah, kita lihat, ya. Jadi itu tentang malaikat Tuhan, ya, malaikat YHWH atau malaikat Yehova Yahweh. Nah, kita sekarang belajar tentang tulah-tulah di Mesir, ya, tulah-tulah di Mesir, ya. Ini ada 10 tulah, ya, cuman saya catat itu ada 9, ya, ada 9. Nanti yang ke-10 kita akan belajar tersendiri, ya. Jadi ada 9 tulah, itu ada air menjadi darah, ada katak, nyamuk, lalat pikat, sampar, barah, hujan es, belalang, dan juga gelap gulita. Nah, yang menarik adalah ada yang diakibatkan, ya, disebabkan itu melalui medianya, ada tongkat Harun, lalu kemudian ada Tuhan sendiri atau Musa sendiri, dan juga ada tongkat Musa. Ya, makanya saya kasih gambaran itu dibagi 3. Dari 9 itu 3 yang pertama, 3 yang kedua, dan juga 3 yang terakhir, ya. Nah, lalu kemudian ada istilah sebab ada firman, ya. Jadi memang didahului oleh firman Tuhan, ya. Nah, ini salah penulisannya, bukan tingkat, ya, tapi tongkat menjadi ular, gitu, ya. Lalu kemudian ada juga katak, itu juga ada pendahuluannya, lalu kemudian ada firman Tuhannya. Jadi ada tidak, ada tidak, ada tidak, gitu, ya. Jadi bagannya itu 3 yang pertama, 3 yang kedua, 3 yang ketiga. Dan hati Firaun, ya, hati Firaun itu berkeras, lalu kemudian di tulah yang ke-6 itu justru dikeraskan, ya, sampai tulah yang ke-9 itu dikeraskan. Lalu di tanah Goshen itu ada tulah, ada, ya. Tulah yang pertama sampai ketiga itu ada, dan tulah keempat sampai tulah yang terakhir itu tidak ada. Ya, di tanah Goshen itu di tanah orang Israel tinggal, ya, waktu mereka di Mesir. Nah, bulannya, waktunya itu atau tempatnya itu adalah sekitar bulan Juni, lalu tempatnya itu di Sungai Nil, lalu kemudian ada juga di istana, lalu juga ada ada di bulan Februari, Maret, April. Nah, ya, jadi kalau biasa kita merayakan Paskah itu ngikutin kalender orang Israel. Makanya kalau Natal itu 25 Desember terus 25 Desember, ya. Tapi kalau Paskah itu kita nggak ada tanggal yang tetap, ya. Jadi kita berubah-berubah karena kita mengikuti penanggalan orang Israel. Jadinya bulan April, mungkin kadang-kadang juga Maret, gitu, ya. Itu kisaran-kisaran bulan segitu. Nah, jadi kita lihat, ya. Jadi di
Keluaran 12 ayat yang ke-12 gitu ya. Itu tentang tulah yang terakhir. Nah, sebelumnya itu ya. Sebelumnya itu yang menarik adalah sampai di tulah kelima ya, sampai di tulah kelima ini ya, di bagian ini ya. Sebenarnya Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk Firaun itu untuk bertobat ya. Jadi sampai di tulah kelima itu dia mengeraskan hatinya ya, berkeras ya. Sementara di tulah yang keenam justru dalam tanda petik gitu ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kesempatan sampai tulah yang kelima untuk Firaun itu bertobat, tapi tetap dia tidak bertobat ya. Nah, kita lihat ya. Di tulah yang terakhir yaitu kematian anak sulung gitu ya. Jadi dikatakan bahwa sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir ya. Tuhan sendiri akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung baik dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman ya, akulah Tuhan ya. Jadi bukan hanya menghukum orang Mesir atau binatang-binatang yang hidup di Mesir, tetapi juga tulah-tulah itu diberikan kepada Allah atau ilah-ilah Mesir. Nanti kalau misalnya saudara mempelajari tulah-tulah itu menarik ya. Jadi sampai di tahap yang ketiga itu melalui tongkat atau tangan Musa ya. Lalu kemudian sudah tulah yang ketujuh, Firaun itu sebenarnya dia mau bertobat, tetapi akhirnya dia juga mau membunuh Musa ya. Tetapi akhirnya sampai di tulah yang terakhir Tuhan mengeraskan hati Firaun ya. Tulah-tulah itu menghukum dewa Mesir ya. Jadi sungai Nil itu adalah sungai suci ya. Nah, darah itu menajiskan patung-patung, menajiskan patung-patung dewa ya. Jadi kalau biasanya mungkin dewa-dewa patung-patungnya itu dibersihkan, dimandikan dengan air. Nah, sementara ini airnya ini berubah menjadi darah ya. Darah itu justru menajiskan patung-patung ya. Lalu kemudian ada tulah yang kedua ya. Tulah yang kedua itu Katak, ada dewa Het ya. Dewa Het itu adalah dewi kesuburan Mesir yang berbadan wanita ya. Kepalanya itu kepala katak ya. Jadi memang gambaran-gambaran dewa-dewa Mesir itu ada mungkin yang kepalanya manusia, badannya badan hewan, ada yang kepalanya kepala hewan, badannya badan manusia ya. Nah, khusus di dewa Katak ini, dewa Het ini ya, badannya itu badan wanita ya, tetapi kepalanya kepala katak ya. Mungkin secara logika kalau katak itu punya berudu, punya anak-anak itu banyak, jadi itu merupakan dewa kesuburan, dan hanya wanita yang diberikan kandungan ya. Jadi untuk melahirkan hanya melalui wanita, pria nggak ada yang namanya kandungan. Mau pria mau transgender mau kayak apa tetap aja nggak bisa yang namanya melahirkan ya. Pernah ada satu artikel, ada seorang pria bisa melahirkan ya, ternyata pria transgender dari wanita. Jadi mukanya muka pria, badannya badan pria gitu ya, bentuk tubuhnya semua pria, tapi di onderdilnya di dalamnya itu masih onderdil wanita ya. Jadi dia entah bagaimana dia mungkin inseminasi atau apa begitu ya, lalu kemudian dia mengandung, dan ternyata selidik punya selidik, si pria ini adalah transgender dari wanita yang masih punya onderdil wanita, yaitu kandungan. Tulah kelima ya, Apis ya, dewa atau dewa Ptah ya, Hathor ya, itu adalah dewa sapi. Tulah ketujuh itu sangat jarang turun hujan itu di Mesir, karena Mesir itu
let's say 80%, 70% itu gurun pasir. Ya, jadi sangat jarang hujan itu turun di Mesir, apalagi ini hujan es, ya, hujan es. Nah, konon katanya hujan es itu menghancurkan pohon-pohon. Nah, pohon-pohon itu adalah tempat tinggal dari dewa-dewa. Ya, konon katanya seperti itu. Ya, jadi ada punya cerita begini ya. Jadi kalau dewa matahari itu kan muncul dari timur kan. Dia terbit dari timur, dia kalau kita lihat dia masih rada di pinggiran gitu ya, belum di atas kepala banget ya, belum jam 12, mungkin sekitar jam 7, jam 8 gitu ya. Dia muncul di antara pohon-pohon ya. Jadi bahasanya mereka itu adalah dewa-dewa itu atau dewa matahari itu tinggalnya di pohon-pohon. Jadinya kalau hujan es itu menghancurkan pohon-pohon, ya menghancurkan tempat tinggal dewa. Dan yang menarik adalah dewa Ra, tulah ke-9 itu dewa tertinggi dari Mesir, matahari. Jadi dewa matahari itu tidak mampu menunjukkan kesaktiannya, yaitu diberikan kegelapan melalui tulah yang ke-9 ya. Jadi yang menarik adalah seluruh daratan di Mesir itu gelap. Hanya di Goshen aja yang terang. Jadi seperti kalau misalnya kita ngelihat konser gitu ya, semua spot gelap ya, tapi ada satu penyanyi yang satu fokus, lalu kemudian di situ ada yang namanya lampu bulat gitu ya, mungkin zaman dulu gitu ya, lampu bulat, lalu penyanyinya geser ke kanan, lampunya ngikutin si penyanyinya ke kanan, lampunya geser ke kiri, lampu sorotnya itu ngegeser ke kiri, ngikutin kemana si penyanyi itu pergi gitu ya, berjalan. Jadi itu seperti spotlight yang diberikan Tuhan kepada si penyanyi yang sedang lagi konser, yaitu adalah orang-orang Israel yang tinggal di tanah Goshen. Jadi semuanya tanah Mesir gelap, cuman ada lampu sorot khusus buat tanah Goshen. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, kita coba lihat masuk ke dalam makna Paskah. Mungkin kita sampai di sini dulu kali ya. Soalnya sudah 8:30. Apakah masih kuat untuk kita lanjutkan? Sebelumnya ada yang mau bertanya, menyanggah, atau menambahkan? Apakah ada? Selamat malam, Pak Malam, Jim. Tante. Gimana, mau Tante? tanya, ini Boleh. kan mengeraskan hati Firaun untuk beberapa kali ya. Itu untuk maksud apa ya? Mengeraskan hati Firaun untuk beberapa kali, untuk maksud? Untuk maksud apa? Untuk supaya menguji iman Musa atau untuk supaya Firaun bertobat gitu aja? Jadi gini Tante ya, sebenarnya sampai di tulah yang kelima itu memang Tuhan seperti memberikan kesempatan bagi Firaun untuk bertobat dan juga let's say lah ya. Oke, saya sudah kasih hukum tulah yang pertama, tulah yang kedua, tulah yang ketiga, tulah yang keempat, tulah yang kelima. Tapi Firaun masih tetap berkeras hati. Tetap dia nggak mau ngelepasin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nggak mau membebaskan budaknya istilahnya. Nggak rela lah kira-kira begitu ya. Nggak rela budaknya itu pergi kira-kira gitu. Nah, sampai di tulah yang kelima sebenarnya Tuhan itu masih memberikan kesempatan buat Firaun gitu. Jadi mungkin bahasanya begini, negaramu itu nggak akan, kerajaanmu itu nggak akan sampai ancur-ancuran loh kalau sampai misalnya sampai tulah ke-10. Sampai di tulah kelima aja ini udah mungkin udah ampun-ampun lah kira-kira begitu ya, udah tobat-tobat mungkin. Nah, jadi Tuhan itu memberikan kesempatan bagi Firaun itu untuk bertobat sampai di tulah yang kelima. Tapi dia tetap masih berkeras hati. Akhirnya Tuhan kasih tulah yang ke-6, bahasanya ya, Tuhan kasih satu lagi hukuman buat Firaun dan juga rakyatnya,
Ini sekarang bukan lagi Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang sudah mulai campur tangan. Jadi kan bahasanya begini, segala sesuatu yang kita alamin, segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita terima, begitu kan, itu semua kan campur tangan Tuhan. Nggak ujuk-ujuk misalnya ya, hari ini panas misalnya, terik gitu. Nggak ujuk-ujuk misalnya kemarin Senin mendung, terus rintik-rintik, anginnya gede. Sekarang juga anginnya gede sih hari ini ya. Nggak ujuk-ujuk seperti itu kan. Semua peristiwa itu ada campur tangan Tuhan. Semua peristiwa ada andilnya Tuhan. Ya. Jadi hidup kita itu adalah hidup di dalam tangannya Tuhan, pengasihannya Tuhan. Jadi kalau misalnya Firaun dan juga kerajaan Mesir itu mungkin bahasanya mau diselamatkan, nggak diancur-ancurin sama Tuhan istilahnya ya. Tuhan masih kasih kesempatan, cuman sampai 5 penghukuman gitu. Nah tapi Firaun ini masih terus berkeras hati, masih terus nggak mau lepaskan orang Israel, masih terus nggak mau rela orang Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhannya. Nah makanya Tuhan berikan lagi satu hukuman. Justru di sini bukan Firaun yang mengeraskan hati, justru Tuhan yang mengeraskan hatinya dia. Nah, sampai tuntas penghukuman Tuhan itu sampai tulah yang ke-10. Kira-kira begitu. Sampai benar-benar Firaun itu mungkin bahasanya begini ya. Kalau dulu kita masih kuat, kita masih jaya, masih punya banyak uang, saya nggak mau percaya Tuhan Yesus. Tapi begitu kita udah pensiun, kita udah nggak punya duit, kita udah sakit-sakitan, udah di IGD, udah di ICU, udah di udah di rumah sakit yang semua selang itu nancep ke badan kita udah dalam tanda petik nggak berdaya, baru kita ya oke deh, saya terima Tuhan. Mungkin bahasanya seperti itu. Jadi sebenarnya Tuhan kasih kesempatan ya hari demi hari, waktu demi waktu buat kita. Tapi karena kedegilan hati kita nggak mau ya, kita mengeraskan hati kita. Sampai pada satu waktu khusus begitu ya. Seperti Tuhan itu juga campur tangan dalam hidup kita. Pak Jem ngomong, Pak Bayu ngomong, Ibu Yeni ngomong, semua hamba Tuhan ngomong, kita nggak mau denger. Ya, sampai satu waktu benar-benar sampai kita udah nggak bisa berdaya, nggak punya apa-apa lagi, sampai kita bilang, oke Tuhan, di sini aku, silahkan Tuhan. Kira-kira gitu, mungkin bahasanya seperti gitu Tante. Iya. Kira cukup menjawab atau tambah bingung? Mungkin ada lagi yang lain. Kita sudah 24:05. Mungkin tentang Paskah dan juga selanjutnya kita akan lanjutkan pada minggu depan. Boleh begitu? Gimana teman-teman? Setuju, Pak. Setuju. Kita masih ada soalnya di bagian ini aja. Kita masih di sebentar ya. Masih setengahnya lagi ya. Kita di slide 23 dari 45. Minggu depan kita lanjut ya. Boleh begitu? Ya, Pak. Oke ya. Ya. Yang boleh minta dengan kasih Ibu Giar HW boleh menutup kita dalam doa. Sekaligus tolong doakan bagi kita yang akan nyoblos besok. Tuhan berikan kesehatan supaya kita menjadi warga negara yang baik untuk kita boleh berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin-pemimpin kita, bupati ya besok ya. Terus udah gitu juga protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Minta Ibu Yayang boleh berdoa buat kita ya. Mari kita berdoa.
teman-teman semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami boleh belajar untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kami pun boleh semakin mengenal akan kebenaran firman Tuhan, dan kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti akan sejarah dari perjanjian lama, supaya kami semakin mengerti untuk dapat belajar dengan sungguh, dan kami boleh mengimani di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang semakin beriman di dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah, pembelajaran firman yang sudah sampaikan oleh Bapak Pendeta Jim. Tuhan yang memberkati pelayanannya untuk selanjutnya juga yang belum selesai pelajaran ini. Biarlah kami semua jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkannya, boleh Tuhan berikan hikmat, kepintaran untuk terus boleh belajar. Terima kasih Bapak. Juga untuk besok adalah hari untuk pilkada, supaya kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami juga mempunyai kepatuhan, mau menjalankan perintah-perintah dari pemerintah untuk boleh mencoblos pemilihan untuk para bupati, supaya kami boleh memilih yang baik, yang tepat, sesuai dengan hati nurani kami sendiri, supaya orang yang terpilih nantinya pun boleh menjadi pemimpin di kabupaten dengan hati yang benar, dengan hati yang takut akan Tuhan, untuk boleh menjalani tugas-tugas pemerintahannya dengan baik dan benar, supaya keadaan di kabupaten, di seluruh wilayah ini semakin menjadi baik. Tuhan yang menolong untuk acara pemilihan besok, supaya protokol kesehatan juga dapat dijalankan dengan baik. Kami sendiri juga semua boleh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami dengan baik. Tuhan yang melindungi, menjauhkan kami semua dari segala hal yang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapak. Jikalau sebentar lagi kami juga akan istirahat, dan biarlah kami boleh tidur dengan baik, dan besok pagi pun kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Terima kasih. Terima kasih Kasih Pak teman-teman. Jem. Thank you. Makasih ya. Thank you. Bagus. Terima kasih. Thank you.